Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya di channel Suka Sukses News. Lama ya tidak ketemu, saya mohon maaf baru bisa membuat konten lagi pada saat sekarang karena ada beberapa hal yang membuat saya harus off sebentar untuk membuat konten-konten yang memberikan informasi atau pengetahuan tambahan kepada kalian semua para sahabat suka. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai teknik dalam menganalisis data dalam suatu penelitian. Nah, materi ini saya rasa sangat penting bagi kalian yang sedang menyusun skripsi atau berproses dalam suatu bidang penelitian. Nah, kalian harus menguasai bagaimana teknik-teknik ketika kalian sudah mengumpulkan data dan apa yang harus dilakukan dengan data yang sudah didapatkan tersebut. Nah, semoga penjelasan saya ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Simak dengan baik-baik. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing mengenai teknik analisis data, bisa komentar di kolom komen di bawah ya. Oke. Mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data ini dilakukan setelah kalian melakukan pengumpulan data. Ya, setelah kalian mengumpulkan semua data sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan apa yang ingin kalian gali dalam penelitian tersebut, maka kalian perlu untuk menguasai teknik ini, sehingga ketika kalian menganalisis data dalam satu penelitian, kalian tidak asal menganalisis, tapi mempunyai langkah-langkah yang itu nanti bisa membantu kalian untuk mempercepat mendapatkan kesimpulan dari hasil data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, ini proses perjalanan yang seharusnya kalian penuhi atau kalian terapkan ketika memulai dari pengumpulan data. Pertama, penelitian yang dilakukan adalah pertama mengumpulkan data. Nah, ketika data itu sudah terkumpul, apa yang dilakukan selanjutnya yaitu adalah transkrip data. Nah, data-data yang kalian dapatkan tidak serta-merta semuanya merupakan data yang sama ya. Ada yang datanya berbentuk tertulis, ada yang berbentuk wawancara, ada yang berbentuk video, audio, dokumen, gambar-gambar. Nah, hal-hal data-data yang bermacam-macam tersebut, kalian perlu melakukan pentranskripan atau di PowerPoint saya ini saya istilahkan dengan transkrip data. Kalian perlu mentranskrip data-data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, setelah mentranskrip data, kalian juga perlu membuat suatu kode atau coding dalam bahasa penelitian. Nah, coding ini kalian membuat suatu kode-kode tertentu untuk mempermudah nantinya kalian mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan sesuai data, sesuai dengan variabel yang sudah kalian susun. Nah, setelah melakukan coding, maka kalian bisa mengidentifikasi tema dari setiap kode-kode tersebut. Nah, itu kan berarti sudah makin mengkerucut ya, data kalian yang sudah terkumpul itu makin mengkerucut, maka dari data yang sudah kalian identifikasi temanya berdasarkan variabel dan tema-tema yang sudah kalian buat, maka akan memudahkan kalian untuk melakukan interpretasi dan penyajian terhadap data-data yang sudah terkumpul itu. Kalian akan mudah untuk mendapatkan kesimpulan apa dari penelitian, dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian jawab dalam penelitian tersebut. Nah, gambaran perjalanannya seperti ini. Nah, kalau mau dijelaskan satu persatu, gini, saya akan jelaskan ya. Pertama tadi kan setelah pengumpulan data kan transkrip ya. Apa yang dilakukan ketika melakukan transkrip data? Nah, pengertiannya dulu, transkrip data itu adalah suatu data yang dibuat dalam bentuk tulisan atau teks, sehingga data apapun yang tadi terkumpul, baik itu wawancara, observasi, maupun audio, video, nah itu harus kalian rubah dalam bentuk tulisan atau berupa teks, seperti itu. Nah,
Tadi yang saya katakan kan salinan dari rekaman atau audio juga itu perlu kalian melakukan transkrip. Nanti ada istilahnya dengan transkrip verbatim. Transfer verbatim itu apa? Transfer verbatim adalah sebenarnya data itu sama persis, data yang ditranskrip itu yang dituangkan dalam tulisan itu sama persis dengan yang disampaikan oleh informan, yang diucapkan oleh informan. Misalnya nih, mohon maaf, misalnya ya, kan kadang kita menemui seorang informan atau beberapa informan itu kan berbeda-beda orang, pasti berbeda-beda tipe atau berbeda-beda cara mereka menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan, ya kan? Nah, ada juga yang bahasa daerahnya itu masih sangat kental sehingga ketika menjawab pertanyaan kita ya jawabannya diselingi dengan bahasa daerah mereka, seperti itu. Atau istilah-istilah yang familiar atau yang sering mereka gunakan. Nah, itu disebut dengan transkrip verbatim. Misalkan kalian meneliti di masyarakat Jawa. Nah, ketika kalian mengajukan pertanyaan atau merekam dari pola masyarakat, misalkan tentang tradisi ya, tentang tradisi pembacaan Yasin misalkan seperti itu. Nah, ketika kalian bertanya kepada mereka menjawab ya sebagaimana yang mereka ketahui dengan bahasa daerah. Ya. Misalkan dengan kata selamatan. Nah, selamatan ini kan sangat familiar dalam bahasa Jawa, dalam orang Jawa kan selamatan. Ada nanti yang bilang selamatan ini adalah hajatan dan sebagainya, itu kan beda-beda. Nah, bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa yang familiar oleh para informan itu, nah apa adanya kalian tuangkan dalam bentuk teks atau tulisan tersebut. Itu disebut dengan transkrip verbatim. Sehingga jangan abaikan ketika kalian mentranskrip itu, jangan abaikan kata-kata tambahan atau istilahnya filler ya. Misalkan kan ada tuh orang yang tidak mudah untuk mengungkapkan kata-kata, biasanya diselingi dengan suatu filler kata-kata tambahan yang itu seperti kata penghubung untuk mengantarkan dia menjawab pertanyaan itu. Misalkan seperti itu, atau begini, nggak tahu. Menurut saya masyarakat di sini, nah kan ada nah kata-kata filler tambahan seperti itu dalam hal pentranskripan itu tetap harus kalian tuangkan. Ya. Fungsinya apa? Nah, bisa jadi dari kata-kata tambahan atau filler ini kalian mendapatkan atau bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan atau jawaban-jawaban yang mereka kuasai terhadap pertanyaan kalian itu memang mereka paham secara betul atau mereka masih berpikir terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu kan bisa menjadi suatu temuan bahwa ada 50% masyarakat di desa ini memahami mengenai tradisi tingkepan misalkan. Dan ini kesimpulan ini didukung dengan data bahwa ketika mereka diberikan pertanyaan mengenai bla bla bla, nah banyak sekali menjawabnya itu masih dengan ada berpikir panjang, karena di situ sering ada kata-kata tambahan atau filler ketika menjawab pertanyaan misalkan seperti itu. Nah, itu kan bisa menjadi suatu sumber kalian menyimpulkan dari data itu. Nah, sehingga jangan abaikan ya, jangan mengira bahwa filler-filler atau istilah-istilah atau kata-kata tambahan itu tidak penting. Itu bisa jadi sumber untuk kalian menyimpulkan dari temuan kalian. Ada juga tuh informan yang biasanya menambahkan dengan bahasa tubuh. Misalkan dia diam ketika ditanya, dia diam sejenak. Atau juga bisa jadi kan ketika ada orang tanya kan biasanya matanya ke atas, berpikir dulu baru menjawab, mengeluarkan. Nah, itu sampaikan. Dalam transkrip itu juga sampaikan seperti itu. Apapun baik gerak tubuh, gerak bicara, ucapan,
yang keluar dari informan itu harus dilakukan transkrip atau penuangan dalam bentuk tulisan. Nah, fungsi secara generalnya yaitu agar data itu tidak bias. Apa adanya kalian mendapatkan data itu dan kalian menuangkannya dalam transkrip ini ya apa adanya, tidak ada tambahan sama sekali dari diri seorang peneliti, apa adanya yang didapatkan dari informan. Itu yang pertama tadi langkahnya kan. Yang kedua adalah coding. Nah, kalian membuat kode. Kode sendiri itu apa? Kode adalah kata sebagai tanda pada masa pentranskripan. Nah, kalian memberikan tanda-tanda tuh berupa kata-kata atau yang disebut dengan kode. Kode ini bisa berbentuk kata, kalimat, atau simbol yang dipahami oleh peneliti. Sehingga bisa jadi ketika orang lain membaca kode yang kalian tuangkan dalam pentranskripan data yang kalian dapatkan, belum tentu mereka memahami mengenai kode-kode itu, karena kode-kode itu sebagai acuan dari si penelitinya. Ya, nah coding ini tidak semua ketika membaca akan paham bahwa ini maksud kode ini apa, karena kode ini kan untuk acuan peneliti, si peneliti tersebut yang mengumpulkan data itu untuk memahami datanya. Untuk mempermudah pemahaman data, maka dia membentuk suatu coding atau kode. Nah, coding juga sama dengan memasukkan data pada kategori tertentu. Nah, misalnya ya, tentang tema persepsi pola makan sehat. Temanya persepsi pola makan sehat. Kodenya bisa pakai kata, misalkan, kan pola makan sehat tuh, pasti tidak terlepas dari kategori data-data yang mengarah ke makanan, data-data yang mengarah ke minuman, buah-buahan. Nah, makan sehat kan tidak terlepas dari ada buah-buahan, ada sayur. Nah, kata-kata itu bisa menjadi kode yang mempermudah kalian untuk mengkategorisasikan. Nah, pembuatan coding ini ada dua metode. Ada deduktif dan juga induktif. Deduktif itu yaitu suatu kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebelum kalian melakukan transkrip dan juga mengkategorisasi, kalian sudah punya kode-kode. Misalkan kalian buat berdasarkan judulnya. Nah, kalau judulnya tadi tema persepsi pola makan sehat, maka ketika kalian mau melakukan teknik analisis data, kalian sudah membuat kode-kode. Nanti saya akan mengkategorisasi data-data saya itu berdasarkan makanan. Saya kelompokkan mana data-data yang berkaitan tentang makanan. Nah, kemudian mana data-data yang berkaitan tentang minuman. Dan mana data-data yang berkaitan tentang makan sehat atau buah-buahan. Nah, itu sudah kalian pikirkan sebelumnya. Sebelum kalian melakukan proses coding ini. Nah, itu disebut dengan kode deduktif. Yang kedua adalah kode induktif. Kode induktif ini adalah kode yang ditentukan setelah transkrip. Nah, kalau yang deduktif ini sebelum kalian mentranskrip, kalian sudah membuat kategorisasi. Kalau induktif ini kalian transkrip dulu tuh. Tadi apa adanya yang kalian dapatkan dari informan. Kalian transkrip semuanya, baru setelah itu kalian baca ulang dan membuat kode-kode. Kalian kategorisasi, oh data ini informan berkaitan tentang makanan, ini datanya. Kalian kelompokkan lagi. Terus mana transkrip data yang itu berbicara mengenai minuman. Kalian kelompokkan lagi. Nah, itu berarti kalian membuat coding yang metodenya atau bentuknya adalah induktif. Dilakukan setelah melakukan transkrip. Setelah pembuatan kode itu selesai, kalian lebih besar lagi membuat tema. Nah, tema itu kategori yang bisa didefinisikan. Kalau kode tadi kan berdasarkan kata, kalimat. Nah, kalau tema ini kalian bisa mendefinisikan dari data-data itu. Sebenarnya hampir sama sih, hampir sama ya dengan kode. Tapi kode kan masih bentuk pecahan kasar, makanan, minuman, buah-buahan. Nah, kalau tema itu sesuai dengan pertanyaan penelitian, sesuai dengan variabel dari penelitian kalian. Ya,
tema di sini hubungan dari beberapa kode yang serupa dimasukkan dalam tema yang sama. Misalkan kan tadi pola makan sehat. Tema persepsi pola makan sehat. Ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana mengatur hidup dengan pola makan sehat. Nah, berarti kalian akan membuat suatu tema tentang cara menjadi orang yang berpola makan sehat. Nah, kalian kumpulkan tuh. Nah, bisa jadi dalam satu tema itu ada berkaitan tentang makanan, tentang kode minuman, atau kode buah-buahan tadi. Nah, sehingga tema ini lebih fokus ke variabel sesuai dengan pertanyaan penelitian kalian. Ya, kalian kelompokkan berdasarkan kategorisasi dari pertanyaan penelitian kalian. Nah, bisa jadi kalau pertanyaan penelitian kalian 3, ya kalian membuat tema 3 dari pertanyaan itu. Membuat tema dari 3 pertanyaan tersebut, seperti itu. Nah, itu bisa disebut dengan tema, karena dalam satu tema kalian nanti ada beberapa kode yang bisa masuk yang sudah kalian buat di langkah sebelumnya tadi. Nah, sehingga belum tentu semua kode itu akan bisa masuk dalam tema. Kenapa? Karena bisa jadi ada data-data yang disampaikan oleh informan itu tidak berkaitan dengan penelitian kalian. Nah, kan banyak tuh informan kan yang ketika ditanya jawabannya bisa melenceng kemana-mana tuh. Kalau dalam langkah transkripsi itu tetap harus kalian tuliskan atau kalian lakukan transkrip penuangan dalam bentuk tulisan. Nah, akan tetapi bisa jadi yang kalian transkrip itu tidak kalian butuhkan. Karena apa? Karena itu nggak berkaitan dengan penelitian kalian. Nah, itu ya, harus ditekankan, tidak semua data itu bisa masuk dalam data penting dalam penelitian. Tapi semua data yang disampaikan atau didapatkan dari informan harus dilakukan pentranskripsian, baik itu berkaitan dengan penelitian atau tidak, gitu. Setelah kalian membuat tema tadi berdasarkan pertanyaan, nah disinilah kalian bisa mengkerucut lagi tuh. Kalian bisa menginterpretasi dan penyajian dari data yang kalian dapatkan. Nah, dari beberapa tema tadi, itu kalian pahami satu persatu, lalu kalian bandingkan antar tema, dan kalian hubungkan. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan suatu kesimpulan, sesuai dengan pertanyaan penelitian kalian. Nah, dari data yang sudah kalian pahami, bandingkan dan hubungkan tadi, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, kaitkan tuh dengan kerangka teori yang kalian gunakan, yang sudah kalian susun. Kalian akan menggunakan kerangka berpikir yang seperti apa untuk menyajikan dari data itu. Ya, dari hasil pemahaman, pembandingan dan penghubungan antar tema, antar pertanyaan. Nah, kalian tuangkan sesuai dengan kerangka berpikir atau kerangka teori yang akan kalian gunakan, yang sudah kalian tentukan di awal. Nah, data-data verbatim tadi yang apa adanya, ada bahasa daerah, ada istilah atau filler tadi itu sebagai pendukung statement peneliti untuk menekankan bahwa hasil interpretasi kalian itu memang berdasarkan data. Bisa jadi karena tadi faktor ada 50% yang ada fillernya, atau mesti ada kata tambahan ketika menyampaikan jawaban dari pertanyaan peneliti. Nah, itu kan bisa jadi data pendukung untuk statement penguatan terhadap penyampaian kalian, bahwa dari data itu kalian mendapatkan kesimpulan sebagaimana pertanyaan yang kalian ingin jawab dalam penelitian tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu kalian sajikan dalam proses penyajian data, proses terakhir dalam analisis data ini adalah yang pertama yaitu menyatakan temuan utama penelitian tadi
dari hasil pembandingan antar tema dan melakukan interpretasi. Nah, kemudian menjelaskan tuh pentingnya temuan itu apa kegunaan temuan kalian. Ya. Nah, setelah itu kalian juga jangan berpikir bahwa temuan kalian ini satu-satunya temuan yang baru, temuan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Nah, untuk mendapatkan statement bahwa kalian mempunyai novelty, temuan kalian ini adanya kebaruan dalam penemuan dalam penelitian kalian, maka kalian perlu membandingkan dengan temuan sebelumnya. Makanya ketika proposal kan kadang juga sangat penting penuangan terhadap tinjauan pustaka. Nah, itu sebenarnya masih terkait tuh ketika analisis data, kalian juga masih harus menghubungkan itu. Sehingga nanti benar-benar real kalian menemukan novelty atau kebaruan dalam penelitian kalian. Nah, setelah itu ya kalian memperlihatkan tuh kontribusi bahwa hasil dari penelitian kalian, temuan yang kalian dapatkan itu punya kontribusi penting dalam ruang kategori penelitian sosial, misalkan penelitian budaya atau penelitian keagamaan dan sebagainya. Nah, dari situ dengan langkah-langkah seperti itu maka akan lebih step by step atau akan lebih enak orang memahami terhadap novelty atau kebaruan dan bisa meyakinkan bahwa penelitian kalian memang penting dan punya suatu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, nah dalam penyajiannya itu ya pastinya harus sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian susun di awal. Jangan asal penyajiannya, tapi susun sesuai pertanyaan yang sudah kalian tentukan. Bisa jadi cara penyajiannya itu kalian menyajikan sumber datanya dulu, baru kalian menyimpulkan hasil dari interpretasi terhadap data-data itu. Atau kalian memberikan statement dulu tuh, kesimpulan dari interpretasi yang sudah kalian buat dari dari proses pengumpulan, transkrip, coding, tema. Nah, kalian simpulkan dulu, sampaikan hasilnya. Baru nanti didukung dengan statement-statement dari data-data. Nah, itu baik deduktif maupun induktif itu tidak ada hal yang mutlak. Kalian harus sumber data dulu, lalu interpretasi atau interpretasi dulu baru data. Semuanya itu bagus. Kalian bisa dengan model pertama atau model kedua. Yang penting dua ini tidak terlewati. Jangan hanya data aja yang disampaikan tanpa ada interpretasi. Nah, kalau data saja nanti sama saja penelitian kalian masih penelitian mentah, karena ini datanya memang seperti ini, tapi apa yang ingin kalian jawab, interpretasi yang kalian dapatkan dari data itu apa. Nah, itu harus diperhatikan, harus ada data dan juga interpretasi, tapi penyajiannya bisa datanya disampaikan dulu baru interpretasi, atau interpretasinya dulu tuh disampaikan baru didukung dengan data-data yang ada, seperti itu ya. Oke. Mungkin itu penjelasan saya mengenai teknik analisis data. Semoga memberikan manfaat dan juga lebih memberikan pemahaman kepada kalian ketika akan melakukan penganalisian terhadap data-data terhadap penelitian kalian. Oke, ketemu lagi nanti di tema-tema selanjutnya yang berkaitan tentang penelitian dan pengetahuan yang lainnya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.